Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOBS. 1. R. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2D. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3O. Surveyor akan melihat atau melakukan observasi. 4W. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, 5S. Surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-365, yaitu kriteria 2.6.4 cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, bab 2, upaya kesehatan masyarakat, bab 3, upaya kesehatan perseorangan dan penunjang, bab 4, program prioritas nasional, bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut ini di video. Kita lihat standar akreditasi puskesmas yang versi 2015 itu terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi itu lebih sedikit, terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Namun sobat sehat yang di puskesmas tidak perlu bingung, karena yang sudah disusun pada versi 2015 yang dari 9 bab tadi itu masih bisa dipakai. Tinggal nanti penataannya menjadi 5 bab. Namun perlu kita ketahui bahwa ada materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi. Adapun materi baru ya dan yang disempurnakan pada siap versi revisi itu meliputi 9, yaitu indikator mutu, kemudian sasaran keselamatan pasien dan pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen fasilitas dan keselamatan, serta keselamatan dan kesehatan kerja, Germas, UKM esensial, PPN, PISPK, area prioritas, penilaian terhadap Dinkes, dan materi-materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 yaitu perencanaan, P2 pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau PKP. Mulai video 352 sampai dengan video 371 kita akan membahas bab 2 upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 2 terdiri dari 8 standar. Kita juga lihat gambar 2 di video yang membahas tentang isi standar, kriteria, dan elemen penilaian dari bab 2 UKM. Kita bertemu dalam 20 video yang akan membahas UKM secara bertahap. Kita membahas standar 26 penyelenggaraan UKM esensial. Standar ini meliputi 5 kriteria, yaitu kriteria yang pertama, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Kriteria yang kedua, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Kemudian kriteria yang ketiga, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga.
Kriteria keempat, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi. Kriteria kelima, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Di video 365 ini kita akan membahas kriteria 2.6.4, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi. Kita bahas dulu bab 2 dan standar 2.6. Pernyataan bab 2 adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Pernyataan standar 2.6 adalah penyelenggaraan UKM esensial, upaya kesehatan masyarakat esensial direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Selanjutnya kita akan bahas kriteria 2.6.4. Adapun pernyataan kriteria 2.6.4 adalah cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi. Pokok pikiran dari cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi ini adalah pertama, ibu hamil kek apabila tidak ditangani akan berisiko melahirkan bayi berat, bayi lahir rendah atau BBLR yang menjadi salah satu penyumbang masalah stunting. Selanjutnya, pokok pikiran yang kedua, ASI eksklusif merupakan salah satu standar emas pemberian makan bayi dan anak yang akan berkontribusi berkurangnya kejadian gizi kurang dan stunting. Pokok pikiran yang ketiga, surveillance gizi berupaya memantau secara terus-menerus masalah-masalah yang terjadi agar bila ada masalah cepat tertangani dan menjadi dasar untuk perencanaan yang baik. Pokok pikiran yang keempat, cakupan UKM esensial gizi diukur dengan 3 indikator utama, yaitu Puskesmas melaksanakan surveillance gizi, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, dan perencanaan tata laksana gizi buruk pada balita. Pikiran yang kelima, untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial gizi dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif sebagai berikut, yaitu melaksanakan surveillance gizi melalui pengumpulan data dan EPPGBM atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, pengolahan dan analisis data EPPGBM, diseminasi pemanfaatan data EPPGBM, pemberian PMT kepada ibu hamil kek, pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil, kemudian pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Selanjutnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan melalui pelaksanaan KIE ASI eksklusif kepada ibu hamil dan ibu balita. Pelaksanaan 10 langkah keberhasilan menyusui. Kemudian pelaksanaan kegiatan kelompok pendukung ibu menyusui dan ibu balita. Selanjutnya pelaksanaan tata laksana gizi buruk pada balita melalui tersedianya tim asuhan gizi yang kompeten dalam pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita. Puskesmas mempunyai pedoman atau NSPK atau SOP dalam pelaksanaan atau tata laksana gizi buruk pada balita. Tersedianya pelayanan tata laksana gizi buruk baik di rawat jalan maupun di rawat inap. Selanjutnya, elemen penilaian yang keenam, dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja pelayanan UKM esensial dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial gizi yang telah dilakukan, meliputi pelaksanaan
EPP-GBM yang memuat data sasaran serta pemberian PMT Bumilkek, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Kemudian dilakukan analisis dan diseminasi hasil EPP-GBM. Adanya tim asuhan gizi dalam penanganan dan tata laksana gizi buruk. Adanya pelaporan gizi buruk yang telah ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya pelaksanaan KIE ASI eksklusif pada ibu hamil dan ibu balita. Pelaksanaan konseling pemberian makanan bayi dan anak. Sobat Sehat, selanjutnya kita bahas elemen penilaian pada kriteria ini. 1. Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi. Di sini harus ada regulasi dan dokumentasi. Kemudian yang kedua, dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial gizi sebagaimana pokok pikiran yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan. Berarti harus ada D, kemudian siap untuk diwawancarai dan diobservasi. Ketiga, dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Di sini harus ada D, B, dan O. Kemudian elemen penilaian yang keempat, disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK atau rencana usulan kegiatan. Di sini harus ada D, B, dan O. Kemudian dilaksanakan, elemen penilaian yang kelima adalah dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini yang dinilai adalah D, B, dan O. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1, 2, 3, 4, dan 5 dari kriteria 2.6.4. Di video 365 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.6.4 itu meliputi: pertama, tercapainya indikator kinerja gizi. Di sini harus ada regulasi, target atau indikator. Kemudian ada dokumen data capaian. Berarti di sini ada R dan D. Selanjutnya, elemen penilaian yang kedua, ada dokumen bukti pelaksanaan program gizi sesuai RPK dan siap diobservasi maupun diwawancarai. Elemen penilaian yang ketiga, ada bukti pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara periodik untuk perbaikan gizi berkesinambungan. Di sini ada DWO, sehingga Sobat Sehat juga harus siap diobservasi dan diwawancarai. Elemen penilaian yang keempat, harus ada dokumen rencana dan bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan. DWO. Sobat Sehat juga harus siap untuk diobservasi dan diwawancarai. Adapun elemen penilaian yang terakhir, yaitu yang kelima, ada dokumen bukti pencatatan dan pelaporan sesuai SOP. Nah, ini juga selain menyiapkan dokumentasi, Sobat Sehat harus siap juga untuk diobservasi dan diwawancarai. Contoh-contoh dokumen akan disediakan melalui link, terutama bagi kegiatan yang sifatnya dianggap baru. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi. Dan saat ini sudah ada versi revisi yang tahun 2022 sedang proses untuk uji publik, sehingga kemungkinan masih ada revisi sedikit-sedikit. Demikianlah Sobat Sehat, di video 365 ini kita telah membahas kriteria 2.6.4 cakupan dan pelaksanaan UKM esensial
gizi. Kita akan bertemu kembali di video 366 yang akan membahas tentang kriteria 2.6.5 cakupan dan pelaksanaan UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.